Kalau di cabang ada. Baik, ada. Iya ya, atau lewat sini saya langsung branding. Ntar di markanya nanti. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tim Simas Sejati. Kebetulan saya sedang berada di jembatan BBS, tepatnya di Batu Jajar, Bandung Barat. Di sini banyak cerita-cerita misteri yang belum terungkap. Oke kawan-kawanku semua dari tim Simas Sejati akan berbicara kepada warga menguak sejarah tentang jembatan BBS Batu Jajar ini, dan warga sempat bercerita kepada tim bahwasannya tempat ini dulu sebagai tempat pembuangan mayat. Adapun juga sekarang kejadian-kejadian aneh dan mistis seperti melihat sesosok makhluk gaib ataupun mesin kendaraan, motor ataupun mobil itu berhenti dan mati. Sempat juga warga sekitar menemukan hal yang sangat aneh, yaitu ketika mereka sedang menangkap ikan dan mereka menemukan hal yang sangat jarang, yaitu ikan besar. Saking besarnya mereka langsung lari dan tidak meneruskan aktivitas menangkap ikan. Alhamdulillah, walaupun baru saya pertama kali kesini untuk mengunjungi dan mengeksplorasi tempat ini. Tadi kita saat untuk mencari jalan, tapi tiba-tiba ada sosok gaib yang ini ada kekuatan-kekuatan seperti pusaka-pusaka dan mereka menunjukkan eksistensi gaibnya. Oke, kita sekarang menuju ke bawah untuk melihat kondisi di bawah dan energi-energi apa yang ada dihasilkan di bawah. Bang, ya, licin ya. Ini perjalanan agak sedikit curam untuk ke bawah ya, karena udah hujan. Aduh. Ini ada anak kecil juga yang lagi menangis. Oke bang, mau cukup di sini apa
dulur-dulur Sima Sejati. Sekarang kita sudah ada tepat posisi di bawah jembatan BBS, jembatan di Ciliwung. Kita akan coba eksplorasi lagi. Ada apakah di sini yang yang hadir di sini. Nanti akan saya panggilkan dari paranormal spiritual muda dari Sima Sejati, yaitu Kang Enji. Selamat malam Kang Enji. Ya, jadi ini tuh terkenal angker katanya ya di sini. Bahkan tahun-tahun sebelumnya itu benar di sini tuh banyak cerita pembuangan mayat ataupun segala macam. Menurut sejarah tuh kata dulu sekitar tahun 2010, seingat saya itu di sini terkenalnya. Tapi sebelum tahun 2010 sih, tapi saya tahun 2010 sering melintas ke daerah sini. Terkenalnya ini aliran sungai ini pembuangan mayat. Jadi tanpa identitas, kita tahu korban seperti apa, apakah korban pembunuhan atau apa, kurang tahu, tapi terkenal angker jembatan ini. ya, menurut saya sih begini, emang banyak ya makhluk-makhluk di tempat ini. Barusan saya juga naik dari atas, bahkan ada yang dijemput ke sini. Bahwa saya bang dari atas kan tadi nggak tahu ya, oh ini jalan mana kan, gitu kan. Tapi pas tadi saya kesini, saya ada yang nunjukin teman-teman gitu. Jadi nunjukin ke sini, oh ternyata saya sampai ke sini. Tadinya saya mau ke sana, cuman di sana ya hujan gitu kan, jadi pasang. Menurut Kang Enji sendiri, apakah yang bisa didapat dari penglihatan batinnya, makhluk-makhluk seperti apa yang ada hadir di sini atau seperti apa? Apakah ini kita hadir di sini auranya negatif apa gimana gitu? Oh iya, jadi kan kalau menurut penerawangan saya sama batin saya ya negatif sih ya. Jadi kan kebanyakannya itu jin-jin pasik kayak gitulah. Gitu kan ya, kebanyakan tuh yang jelek-jeleknya bahkan bermuka ya gitu lah. Ini juga yang ini kan, jadi kebanyakannya tuh yang seperti itu. Tapi kita doakan aja lah, semoga mereka ya tenang jalan sana dan itu tidak menampakkan diri mengganggu orang di perjalanan gitu kan. Sedikit saran dari saya, jika ada teman-temannya atau spiritual muda lain atau spiritual dari mana saja pun, jika mengeksplorasi tempat gaib dimanapun berada, kita harusnya di awalnya harus mendoakan. Ya. Mungkin siapa saja ada di sini agar mereka tenang dan diterima di sisi yang Maha Kuasa. Kita harus izin. Terima kasih. Tapi barusan juga di sini saya melihat sosok penampakan ular bang, gitu kan. Di sini ada ular, gitu kan. Kunti juga ada, punya kebanyakan. Justru ini tuh di sini tuh rame banget bang. Kalau menurut ini tuh, gitu kan. Cuman saya di sini sekarang tidak, intinya mah untuk dimasukin ke orang gitu kan, sambatan gitu kan, ataupun gitu ya. ataupun penarikan mediumisasi segala macam. Saya sekarang mungkin tidak dulu, nanti lanjut part 2 kita kesini lagi bang ya. Sambil di sini juga kan barusan nih ada pusaka juga bang di sini. Nah ini di kita sini ada pusaka, di sini juga ada pusaka, di sini ada pusaka. Nah di sini ada 4 ini. Gitu. Tadi Kang Enji bisa merasakan ada pusaka juga ya. Gitu tapi kan, apakah itu bisa diambil atau hanya sekedar mereka menunjukkan kekuatannya atau seperti apa? Kemungkinan itu hanya menunjukkan kekuatannya gitu kan. Tapi kalau misalkan jadi gini bang, nggak saya ladenin gitu kan untuk masalah itu, karena tujuan kita ke sini hanya silaturahmi. Ya silaturahmi dulu. Dan kita bukan mengganggu ya. Nah itu benar. Gitu kan, jadi emang sih di sini terkenalnya angker katanya ya, angker banget. Saya juga ini awal datang ke sini itu sudah disambut dengan energi yang luar biasa, dan sekarang juga posisi saya ini bulu kuduk ini lumayan terasa lah seperti itu. Ya, gitu. Nah jadi menurut Bang Osom sendiri gimana sebagai host di Sima Sejati gitu kan? Pas pertama gitu masuk ke sini. Ya, terasa saya itu sudah mengikuti Kang Enji itu ke beberapa tempat makam keramat ataupun tempat angker, tapi di sini
auranya lumayan. Lumayan. Nah, ini di bulu pundak saya ini masih sampai sekarang ini masih berdiri. Beda dengan makam-makam keramat yang sudah pernah kita jalani. Kalau ini kan lebih ekstrim gitu bang ya. Ekstrim. Kalau misalkan keramat mungkin itu sisi hal positifnya banyak. Kalau ini kan bukan keramat, Iya. bahkan orang sini menilai bahwa jembatan ini tempat pembuangan. Sampai di sini. Terima kasih semua dulur-dulur Sima Sejati. Nanti kita lanjutkan dengan part selanjutnya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ampurasun. Di sini jalan.